Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Diama Sunsan Saragi, mahasiswi Universitas Diponegoro dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dan 3 digit NIM terakhir 014. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pemrograman bahasa C++ di VS Code. Nah, di sini aku akan kenalin semua ke kalian kode-kode yang dipakai saat menjalankan pemrograman di C++. Di VS Code menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang pertama itu adalah variabel. Variabel ini adalah tempat atau wadah untuk menyimpan data di dalam program. Nah, setiap variabel ini punya nama dan tipe data, hingga komputer tahu jenis nilai apa yang boleh disimpan, seperti angka, huruf, teks, atau nilai logika. Nah, aturan penamaan variabel ini dia tidak boleh diawali oleh angka, tidak boleh ada spasi, tidak boleh memakai simbol aneh kecuali underscore, harus unik, boleh dimulai huruf atau underscore. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada variabel dan tipe datanya int, float, char, dan boolean. Nah, penjelasan sederhana itu sebenarnya variabel itu kotak penyimpanan dalam suatu memori komputer. Nama variabel itu label dari kotaknya. Nah, tipe datanya itu jenis isi kotaknya yang berisi bisa angka, huruf, teks, dan lain-lain. Nah, nilai variabel itu adalah isi dari kotaknya. Nah, selanjutnya ada integer atau int untuk menyimpan bilangan bulat seperti minima, 0, 20, dan lain-lain. Kemudian ada float untuk menyimpan bilangan desimal dengan ketelitian standar, contohnya 3,14, 10,5, dan bilang-bilangan berkoma pendek lainnya. Nah, kalau double ini dia hampir mirip seperti float, tapi lebih tepatnya dia lebih panjang angka di belakang komanya, seperti yang dilihat di sini teman-teman. Nah, kemudian ada char, dia itu menyimpan satu karakter yang ditulis dengan tanda petik 1. Terus contohnya seperti ini. A ada tanda petiknya. Pokoknya dia setiap basisnya itu ada tanda petiknya. Terus kemudian ada string untuk menyimpan teks atau kalimat. Nah, dia ini butuh library. Contohnya Budi dan halo dunia seperti ini. Kemudian ada bool atau boolean untuk nilai logika hanya 2 nilai atau 2 kondisi, yaitu true dan false. Kemudian ada contoh kodenya di sini, contoh kode yang di atas. Nah, lanjut ada konstanta. Konstanta itu adalah nilai yang tetap dan tidak bisa diubah, dibuat dengan const atau define. Nah, kelebihannya ini aman, jelas, mudah diubah, mencegah error. Nah, digunakan untuk nilai yang penting yang sifatnya tetap. Kemudian ada array. Array adalah kumpulan data dengan tipe yang sama dengan yang disimpan dalam satu nama variabel. Setiap data di dalam array memiliki indeks atau posisi, dimulai dari 0. Nah, contoh sederhananya ini, kalau kamu mau nyimpan nilai 5 mahasiswa, kamu itu nggak perlu buat 5 variabel untuk masing-masing siswa tersebut. Cukup membuat satu array saja. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Array itu bernama nilai. Nah, yang mampu menyimpan 5 data di dalam satu array. Nah, setiap data itu disebut dengan int atau integer. Nah, di dalam 5 data ini setiap data itu disebut indeks dan biasanya dimulai dari 0. Nah, ada 2 cara mengisi array. Caranya pertama itu manual satu persatu dan diisi langsung saat deklarasi. Nah, contoh kodenya seperti ini teman-teman. Kemudian ada vektor atau array dinamis. Vektor adalah array yang ukurannya bisa bertambah atau berkurang secara otomatis saat program berjalan. Kalau array biasa ukurnya tetap. Nah, kalau vektor ini bisa menyesuaikan jumlah datanya tanpa batas. Contohnya seperti ini teman-teman. Array biasa itu lebih fleksibel. Kalau array biasa itu nggak fleksibel dia. Kalau vektor ini bisa fleksibel. Nah, kalau array biasa memorinya tetap. Kalau vektor memorinya dinamis atau bisa bertambah berkurang gitu. Seperti itu. Nah,
Penggunaan vektor ini ketika jumlah datanya tidak pasti. Data sering bertambah atau sering berkurang, butuh array fleksibel, dan butuh fungsi-fungsi siap pakai. Nah, ada juga penjelasan input-output pengguna di C++. Di dalam C++ ini, input itu proses menerima data dari pengguna, sedangkan output adalah proses untuk menampilkan data ke layar atau laptop. Nah, cout ini biasanya dipakai untuk menampilkan teks atau nilai. Dia berupa objek atau output seperti ini, dan cin dipakai untuk mengambil input dari keyboard dan menyimpannya ke variabel. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ada juga input string dengan spasi atau getLine. Nah, cin ini hanya membaca sampai spasi. Jadi, kalau kita mau membaca kalimat lengkap itu, gunakan getLine ya, teman-teman. Nah, getLine ini seperti ini, teman-teman. Dia kalimat yang panjang. Bisa dibilang kalimat yang panjang. Ada juga pengertian fungsi di C++. Fungsi itu adalah blok kode yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Tujuannya supaya programnya lebih rapi, nggak mengulang kode yang panjang yang bisa jadi perulangan, terus dia mudah dibaca juga. Ibaratnya fungsi itu kayak mesin kecil dalam program. Kamu beri input, kemudian fungsinya bekerja, dan fungsinya tersebut memberikan hasil. Nah, fungsi tanpa parameter dan tanpa return adalah fungsi yang tidak menerima input apapun, tidak mengembalikan nilai, hanya menjalankan tugas tertentu serta menampilkan teks, membersihkan layar, menampilkan menu, dan lain-lain. Jenis fungsi seperti ini biasanya menggunakan tipe fungsi void. Nah, ada juga fungsi dengan parameter. Parameter adalah nilai input yang dikirim ke fungsi. Fungsi dengan parameter memungkinkan fungsi bekerja dengan nilai yang berbeda-beda, sehingga jauh lebih fleksibel. Ada juga fungsi dengan return value, mengembalikan nilai. Return value artinya fungsi akan menghasilkan nilai yang mengirimkan kembali ke pemanggil. Nah, kemudian ada fungsi dengan parameter dan return value. Ini adalah fungsi yang menerima input atau parameter dan mengembalikan nilai return. Nah, contoh penggunaan kodenya seperti ini, teman-teman. Fungsi menerima parameter dan mengembalikan nilai. Nah, hasilnya akan dikembalikan ke pemanggil. Kemudian, int atau hasil ini menerima nilai dari return. Nah, kemudian ada variabel lokal. Variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah fungsi, blok, atau struktur kendali. Contohnya if, for, while. Nah, variabel ini hanya bisa digunakan dalam blok tempat yang dia buat dan tidak dapat diakses dari luar blok tersebut. Nah, ciri-ciri variabel lokal dibuat dalam satu fungsi blok hanya hidup atau aktif selama fungsi itu berjalan, tidak bisa dipakai di fungsi lain. Nah, variabel global ini variabel yang dideklarasikan di luar semua fungsi, biasanya di bagian paling atas atap program. Variabel ini bisa diakses oleh semua fungsi dalam program. Nah, ciri-ciri variabel global ini dideklarasikan di luar fungsi, bisa dipakai oleh semua fungsi selama namanya tidak tertimpa oleh variabel lokal. Nah, umumnya ini umurnya sepanjang pemrograman berjalan. Langsung saja kita ke demonya, teman-teman. Nah, pertama aku ada konversi kapasitor. Nah, di sini cara kerja program ini atau codingan ini nanti si user akan menginput nilai kapasitor dengan menginput nilai kapasitor lalu memilih satuan awalnya. Kemudian dia akan mengkonversi ke satuan lainnya tergantung pemilihan dari si user tersebut. Nah, di sini kan ada switch nih, teman-teman. Switch ini berfungsi seperti pilihan atau dia untuk memilih di mana suatu kondisi yang akan dipilih. Contohnya kayak if else gitu, teman-teman. Nah, dia hampir mirip seperti itu. Kemudian dia akan menampilkan hasil. Nah, sekarang kita akan coba, teman-teman. Nah, kita juga di sini double nilai, yang dimana double tadi itu kan
nilainya nilai berkomanya itu panjang teman-teman. Nggak seperti nilai float yang biasanya hanya basis 2 di belakang koma. Nah, sekarang kita running. Nah, kita akan memasukkan nilai kapasitor. Contoh 100. Nah, ini satuannya, satuan awal. Contoh 100 picofarad berarti 1 ya ini teman-teman. Nah, dia akan menghasilkan ke konversi nanofarad, mikrofarad, dan milifarad, juga farad. Nah, kemudian di sini kita pakai juga yang namanya using namespace STD. Nah, STD itu untuk agar yang dipanggil ini, variabel-variabel yang dipanggil ini tidak berulang menggunakan STD. Jadi dia hanya dipanggil sekali di atas. Jadi dia untuk mempersingkat pemrograman teman-teman. Sepertinya sudah saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman. Nah, kemudian ada ini teman-teman, penggunaan STD. Saya jelasin ulang. Nah, STD ini adalah perintah dalam C++ yang fungsinya memberitahu compiler bahwa kita ingin menggunakan namespace bernama STD tanpa harus menulis STD di depan setiap fitur standar C++. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. C++ itu kan ada banyak bawaan ya, fitur bawaan. Nih kayak int, double, terus ada switch. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak pakai ini di awal, pasti kita akan buat double-double ini STD di bawahnya. Jadi kita untuk mempersingkat, kita pakai STD di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Karena kita udah memberitahu compiler bahwa kita ingin menggunakan ruang nama STD secara langsung. Atau dia digunakan secara general. Kemudian kita akan mendemo kalkulator sederhana. Nah, di sini cara kerja kalkulatornya itu kita memakai tipe data float untuk memasukkan angka yang akan dioperasikan. Nah, dia jika di pembagian angka yang dibagi tidak boleh 0, pembaginya tidak boleh 0. Nah, kalau dia pembaginya 0, maka akan error. Di sini kemudian setelah angka dimasukkan, user akan memilih langkah pengoperasian, contohnya tambah, kurang, bagi, dan kali. Nah, kemudian akan setelah memasukkan angka pertama dan angka kedua, user akan memilih pengoperasian tambah kali kurang bagi. Nah, kemudian akan setelah dipilih, kemudian akan menghasilkan hasil dari pengoperasian tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, sekarang kita run. Kita masukkan angka pertama, contohnya 20, ke kedua 10. Nah, kita pilih kondisi untuk pengoperasiannya, di mana kita akan mengurang angka-angka yang ada di sini. Berarti 20 kurang 10, hasilnya harusnya 10 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman dia menampilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian ada juga demo tentang data mahasiswa. Nah, di sini kita perlu STD untuk kita perlu menggunakan STD di dalam pemrograman ini. Nah, kemudian cara kerja codingan ini kita akan memasukkan data string nama dan NIM
dari mahasiswa tersebut. Kemudian kita memakai tipe data double untuk IPK. Nah, kemudian data mahasiswanya akan diolah, lalu akan menghasilkan data-data yang kita kirimkan tadi. Langsung saja kita running, teman-teman. Masukkan nama mahasiswa. Contoh Ririn. Nah, dia akan menyimpan data mahasiswa yang kita input tadi, teman-teman, seperti itu. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua di dalam video ini. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan, mohon ditambahi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.